Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 22 April 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya lumayan ya hari ini. IHSG-nya aja hijau kok. IHSG kita itu ditutup di angka 4.567,56 sekian. Teman-teman selalu bisa melihat di sebelah kanan saya ini ada panel kanan, ada komposit. Ini adalah IHSG. IHSG lebih tepatnya lagi ada di angka plus 1,46%. Nah, hari ini memang plus, setelah tadi pagi sempat merah ya. Ini terlihat dari shadow yang ada di bawah real body-nya candle hari ini. Jadi kita akan katakan ini ada sempat penurunan warna merah tadi pagi kali ya. Saya juga kurang sempat memperhatikan, tapi dengan adanya lower shadow seperti ini, ya kita tahulah bahwa tadi pagi itu pasti sempat merah. Apakah dengan penanda ini kita akan mengatakan IHSG mulai berubah arah? Menurut saya sih belum ya. Ya teman-teman boleh saja mengatakan ya udah ada lower low pak, shadow-nya ini udah lebih rendah daripada low sebelumnya. Ya menurut saya sih boleh aja beranggapan seperti itu hal yang wajar, karena kita lihat juga memang benar sudah ada lower low dan ada juga higher low kita udah lihat, dan IHSG memang dalam keadaan yang tidak terlalu bagus. Tapi apa sih yang lagi bagus belakangan ini? Nggak ada kayaknya, semuanya rata-rata juga ya semuanya itu lagi nggak bagus lah kita katakannya, nggak ada yang bagus. Dalam situasi seperti ini memang nggak ada yang bagus, semuanya dalam kondisi yang biris, semuanya dalam posisi yang turun. Sementara ini saya masih menganggap indeks kita ini masih cukup kuat. Ini bisa kita katakan ini area support ya teman-teman, bisa katakan ini area support. Sementara saya mengatakan ya saya tetap pada analisa saya bahwa IHSG itu sedang sideways. Meskipun range sideways saya ternyata masih terlalu tinggi, saya katakan range sideways-nya itu ada di angka 4.605 sampai dengan angka 5.030. Ya, agak tinggi ya saya punya range sideways, tapi ya sejauh ini sih kita masih katakan IHSG masih tetap memenuhi kita punya ekspektasi, masih bergerak sideways. Belum ada pertanda yang terlalu mengkhawatirkan dari IHSG bahwa dia akan longsor. Ya, saya kira itu masih belum ada lah, masih belum terbayang. Selanjutnya kalau kita melihat dengan posisi seperti ini, semoga aja IHSG besok udah mulai menghijau lagi ya. Kita tetap berharap yang terbaik buat IHSG. Saya masih tetap berharap IHSG bisa sampai ke area resisten kotak merah. Bahkan kalau cukup beruntung, kita akan melihat IHSG di 5.330-an. Kawan-kawan yang baru bergabung, yang baru ketemu dengan channel Stock Technician, selamat datang. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi teman-teman bisa mengabaikan atau bisa melupakan fundamental, bisa melupakan masalah bandarmologi, karena di channel ini saya selalu berpegang pada teknikal. Apapun yang teman-teman lihat saya lakukan di channel ini semuanya adalah teknikal. Mari kita lihat ADMF. Seperti yang tampak di chart, hari ini ADMF turun cukup jauh ya. Teman-teman bisa melihat langsung di chartnya. Kalau teman-teman masih meragukan saya punya chart, silakan buka investing. Tutorialnya itu ada di tanggal 19 April ya. Teman-teman yang mau mencoba melihat chart itu saya sudah berikan panduannya di tanggal 19. Silahkan dilihat. Di sini teman-teman hanya mempraktekkan saja. Saya hanya memberikan contoh supaya teman-teman bisa praktekkan di chart masing-masing. Pertama kita lihat kita punya volume untuk ADMF. Belakangan ini kita katakan volume transaksi turun ya. Setelah pembagian dividen di sini, mungkin ada yang terjebak di pembagian dividen. Ya nggak apa-apa lah, kan udah dapat dividennya kan. Udah seneng dong. Kalau kemudian ADMF turun, ya saya kira ini adalah sudah kembali ke tren awalnya. Sebab kita lihat dalam jarak yang cukup panjang, rentangnya cukup panjang, ADMF memang mulai turun sejak dari 25 Februari. Bahkan kalau teman-teman lihat tingginya itu ada di tanggal 21 Februari tahun 2019. Kemudian di sini di 26 Agustus 2019 tidak bisa mencapai harga tertingginya lagi. Kemudian dia mulai bergerak turun sejak 24 Februari tahun ini ya. Dia udah mulai bergerak turun. Pergerakan naik di sini adalah sentimen pembagian dividen. Jadi kalau teman-teman melihat ada pergerakan naik terus di ujungnya ada pembagian dividen, ya bersyukurlah bahwa ternyata dia naik ini karena didorong oleh pembagian dividen.
Setelah dia selesai pembagian dividen, dia kembali mengikuti tren utama. Makanya dalam teknikal saya selalu mengatakan, selalu perhatikan tren. Corporate action berpeluang sangat besar untuk mengacaukan pandangan teman-teman. Makanya jangan sekali-sekali untuk melihat corporate action. Kalau teman-teman lihat ada corporate action pembagian dividen, right issue, stock split, sebaiknya kalau nggak yakin dengan risiko yang dihadapi, mending dihindari. Sekarang setelah melihat ADMF bergerak turun terlalu jauh, kita perlu melihat chart yang lebih panjang lagi sehingga kita bisa melihat sampai di mana kira-kira support untuk ADMF. Kalau teman-teman melihat setelah penembusan support di sini, ini adalah support ya. Ini di sekitar 5.900-an sampai 6.000-an itu teman-teman bisa katakan sebagai support untuk ADMF. Ditembus, maka kita akan mencari support berikutnya. Support berikutnya itu tentu saja kita melihat di chart sebelah kiri ini ya. Di sini teman-teman lihat ada satu pembalikan arah. Kemungkinan teman-teman bisa mengatakan ya di area sekitar sinilah support untuk ADMF. Diturunin sedikit bisa untuk lebih mencakup lebih banyak transaksi. Jadi kita punya titik pantul kayaknya ada di bawah sini di sekitar angka 4.600-an. Ya mungkin sekitar 5.000 nanti akan ada sedikit perlawanan karena biar bagaimanapun 5.000 adalah support psikologis ya. Di angka 5.000 selalu terjadi perpindahan fraksi. Makanya ya kita mungkin akan mendapatkan ADMF di area support kotak hijau ini. Sementara kalau ADMF akan bergerak naik, kita bisa dengan mudahnya mengatakan resisten untuk ADMF tidak terlalu jauh, ada dekat sini. Ini adalah resisten untuk ADMF. Ya, di sini kita lihat ada pembalikan arah, makanya begitu dia mencoba turun, dia sempat mantul sedikit, ini dia sempat mantul, tapi akhirnya toh supportnya nggak kuat. Nah, kembali support yang ini menjadi resisten. Saya akan warnai dengan warna kuning, sehingga kelihatan sebagai resisten. Teman-teman tidak usah berharap bahwa kita punya ADMF ini akan sanggup mencapai area resisten yang sekarang saya warnai dengan warna merah ini, karena kelihatannya ADMF lebih berpeluang untuk turun. Kalaupun teman-teman mengatakan, Pak, ini dia turun dengan volume yang cenderung kecil. Bukan. Ini bukan volume yang cenderung kecil ya. Teman-teman harus memperhatikan ada pembagian dividen. Jadi, sentimen di sini harga bergerak dengan volume transaksi tinggi adalah didorong oleh pembagian dividen. Jadi, banyak orang kemudian berusaha membeli. Akibatnya, transaksi menjadi cukup ramai. Setelah itu, saya kira ADMF akan kembali ke kebiasaannya. Volume transaksi juga nggak gede-gede amat ya seperti yang lalu-lalu. Ya saya kira itu akan tercapai lagi. Jadi saya cenderung untuk mengatakan mending dihindari deh ADMF-nya. Kita lanjutkan dengan Elsa. Elsa ternyata tidak sanggup menembus resisten kotak merah ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana dia mencapai area resisten kotak merah dan tidak bisa menembus, malah ikutan turun. Apakah penurunan Elsa ini terkait dengan penurunan harga minyak bumi? Untuk teman-teman ketahui, harga minyak bumi juga sedang bergerak turun ya. Di pasar spot, jadi pasar perdagangan minyak bumi, baik itu WTI maupun Brent, itu keduanya dalam tren turun, sehingga kita tidak bisa mengharapkan Elsa akan bergerak naik, karena biar bagaimanapun Elsa sangat berhubungan erat dengan harga minyak bumi. Saran saya sebaiknya Elsa ini kita wait and see dulu, paling nggak sampai dia menyentuh area kotak hijau di angka 155. Kita memang melihat ada penurunan transaksi ya, volume transaksi mengecil dalam perjalanan turun, tapi saya agak meragukan bahwa Elsa akan segera mantul meskipun hari ini lower shadow-nya cukup panjang. Ya terus terang saya meragukan ya, bukan berarti tidak mungkin Elsa bergerak naik. Bisa saja dia bergerak naik, tapi mengingat sentimen minyak dunia yang sedang turun, ya saya akan berpendapat ya mending kita tunggu di area support kotak hijau aja daripada terlalu besar mengambil resiko. Nah, berspekulasi boleh-boleh saja, tapi teman-teman harap memperhitungkan resiko yang dihadapi. Misalnya saja, kalau kita kebetulan dapat Elsa menembus angka 186, nah dia ada di atas area kotak kuning, saya kira candle hari ini teman-teman bisa anggap sebagai whipsaw, hanya false break aja.
pura-puranya turun, tapi ternyata ada kekuatan pembeli yang muncul untuk mendorong harga ELSA naik. Selanjutnya mari kita bahas BASE. Oke, BASE ini udah terlalu jauh juga ya turunnya. Sampai-sampai udah ketinggalan jauh kita punya kotak-kotak di atas. Sekarang kita akan lihat ini adalah area support untuk BASE ada di angka 110 sampai 115. Oke, saya kira menurut historical yang terjadi, saya kira ya itu cukup bagus. Sementara support berikutnya yang paling dekat itu ada di area kotak kuning ini ya, ada di angka sekitar 130-an. Teman-teman bisa lihat di sini ada pembalikan arah, di sini juga ada sempat pembalikan arah. Di sini juga ada pembalikan arah. Saya kira area kotak kuning ini bisa menjadi area untuk BASE mantul. Jadi dalam 2 atau 3 candle berikutnya BASE akan kena area kotak kuning dan mantul ya. Ini bisa diperhatikan. Cukup bagus kalau teman-teman yang agak berani mengambil resiko. Nggak apa-apa kan kalau ngambil di area support. Nggak apa-apa kok. Tenang aja, asal kita udah melihat ya selama dia bergerak mendekati area supportnya, transaksi cenderung mengecil, ya kenapa enggak? Kalau dia mantul kita dapat cuan kan. Resistennya ada di sekitar 150. Jadi kalau teman-teman melihat nggak sempat ngambil di bawah, ambillah pada saat BASE sudah melewati angka 150. Artinya baru saja menembus resisten kotak merah dan kotak merah ini berubah menjadi support sehingga risiko yang teman-teman hadapi tidak terlalu besar. Misalnya ngambilnya di 152 dan kemudian ternyata false break, BASE-nya kemudian bergerak turun di bawah 150, ya udah cut loss, resikonya hanya ada 2 atau 3 poin kan. Nah, sehingga teman-teman bisa lebih yakin bahwa alasan untuk mengambil BASE adalah pada saat dia breakout resistant. Itu saya kira satu tindakan yang lebih bijaksana. Pada saat BASE sudah terlihat membuat higher high, ya kita ambil meskipun nanti ada support testing di 150-an. Toh itu kalau memang BASE-nya sedang uptrend, dia pasti akan bergerak naik. Jadi ya itu tergantung teman-teman aja gimana cara entry-nya. Apakah entry pada saat BASE menembus resisten atau menunggu saat BASE melakukan support testing. Berikutnya kita bahas NIOR. NIOR kayaknya beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas ya, waktu dia di resisten ini kemudian turun memang walaupun nggak sampai ke kita punya support, tapi kita bisa katakan kotak hijau ini terkonfirmasi sebagai support. Sekarang dia udah ada di atas area kotak merah dan kotak merahnya sekarang bekerja sebagai support. Teman-teman sekarang bisa melakukan beberapa hal. Misalnya saya ganti warna dulu ya. Yang warna merah ini adalah teman-teman anggap sebagai support. Saya ganti dengan warna kuning. Kalau kemudian NIOR turun, testing support di area kotak kuning dan berhasil, berarti NIOR akan bergerak naik. Itu lebih mudah kan? Karena kita lihat selama dia berjalan naik ini, ya di sini dia perjalanan naik, di sini volume transaksi cenderung menguat. Saya kira ini satu pertanda yang bagus untuk NIOR. Resistennya sendiri ya udah tersentuh hari ini ya. Kayaknya ya udah tersentuh beberapa candle. Saya kira ini lagi testing yang bagus. Teman-teman tinggal mengamati apabila NIOR berhasil menembus area kotak merah di angka 2100. Ya itu adalah pertanda yang cukup bagus bahwa NIOR akan bergerak naik lebih tinggi lagi. Nah ini kan kotak merah sekarang jadi resisten. Pada saat dia tembus, kotak merahnya berubah menjadi support. Tidak usah jauh-jauh dulu atau tidak usah terlalu banyak teman-teman ngambilnya. Teman-teman bisa mengambilnya secara bertahap karena kayaknya dekat-dekat ya, dia punya resisten berikutnya itu nggak terlalu jauh. Jadi teman-teman masih bisa melakukan averaging up di sekitar angka 2200-an. Ya, ini akan menjadi resisten yang bagus sebagai tempat teman-teman untuk melakukan averaging up. Saya akan warnai dengan warna ungu ini ya. Saya kira begitu untuk analisa NIOR. Kita lanjut dengan Kino. Nah, Kino kelihatan lebih bagus. Seperti Kino ini kelihatannya lebih bagus ya. Teman-teman bisa melihat pada waktu dia bergerak naik,
volume transaksi tinggi, begitu dia bergerak turun. Di sini teman-teman lihat dia turun dengan volume yang lebih kecil, sampai kembali ke kita punya area kotak merah. Area kotak merah ini tadinya kan resisten, begitu ditembus, kemudian Kino bergerak turun untuk melakukan support testing, dan kayaknya sih ini berhasil bertahan di atas area kotak merah, sehingga kotak merahnya itu akan kita katakan sebagai support yang sudah di testing, support yang sudah terkonfirmasi. Jadi kita akan melihat Kino bergerak naik lagi menuju ke resisten berikutnya. Nah, resisten ini akan saya warnain dengan warna kuning, dan ini adalah support yang sedang di testing, saya akan warnai dengan warna hijau. Saya kira support kotak hijau ini akan bertahan dan Kino akan bergerak naik. Kita lihat volumenya makin kecil, jadi walaupun besok Kino itu masih merah, tetapi kalau teman-teman melihat volume transaksinya kecil seperti ini, ya saya kira itu lebih bagus. Apabila teman-teman masih merasa ragu, boleh dilepas dulu, boleh dijual dulu, nanti beli lagi pada saat Kino sudah ada di atas area kotak hijau di angka 2.560-an. Ya itu tergantung nyali aja kan, tergantung profil resiko masing-masing. Sedangkan target untuk mencapai di resisten kotak kuning di sekitar 3.250, saya kira itu udah lebih bagus, udah lebih kelihatan. Berikutnya kita lihat Cepin. Cepin mantul ya dari area support kotak hijau. Ini supportnya sudah pernah kita bahas ya, mengapa saya taruh support di sini. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Apakah Cepin ini bisa melangkah lebih tinggi? Saya masih meragukan ya. Saya masih meragukan karena volume transaksi di sekitar ini kelihatannya rata-rata. Mungkin ini akan fase sideways atau bahkan bisa lebih buruk, Cepin akan meluncur turun. Jadi ini hanyalah technical rebound ya. Kita belum tahu technical reboundnya bisa kembali ke area kotak merah di angka 5.000 atau enggak. Yang jelas kita melihat bahwa selama pergerakan di antara kotak merah dan kotak hijau itu volume transaksinya so-so, biasa-biasa aja, rata-rata gitu. Memang sedikit lebih besar daripada volume pada waktu Cepin bergerak turun, tapi ini belum mengindikasikan apapun, apalagi memberi syarat bahwa Cepin akan bergerak naik. Saya cenderung untuk merekomendasikan teman-teman membeli Cepin pada saat Cepin udah bergerak di atas angka 5.000. Sebelum dia mencapai 5.000 ya saya kira bakalan sideways seperti ini, dan teman-teman bisa saja memanfaatkan fase sideways seperti ini. Nah, beli di sekitar area kotak hijau, jualan di sekitar kotak merah. Saya kira itu bisa saja dilakukan. Tetapi tentu saja dengan penuh perhatian, jangan sampai ditinggalkan. Kita lanjutkan dengan Antam. Oke, Antam kelihatannya seperti ini. Kita punya chart ini udah cukup berumur ya. Jadi kita udah lihat bahwa kotak hijau ini benar dihantam sebagai resisten. Karena dia resisten, saya akan sedikit mengganti warnanya menjadi warna merah. Dan berikutnya kita akan lihat support untuk Antam itu ada di sekitar sini ya. Ini adalah support yang cukup bagus. Apakah Antam akan bergerak naik? Itu belum kita ketahui. Hanya satu candle kita kan belum bisa mengambil kesimpulan ya. Nah, berikutnya ini adalah support Antam ada di sekitar angka 450-an. Apakah Antam akan sampai di 450? Nah, kita akan menunggu sama-sama. Karena kita lihat transaksinya juga rata-rata, jadi saya belum bisa mengatakan Antam akan bergerak kemana sebenarnya ini. Ya, kita hanya bisa wait and see kalau situasi seperti ini ya. Paling enggak, kita bisa melihat harga emas dunia. Harga emas dunia sekarang, ya kalau kita katakan masih bergerak sideways ya, setelah sempat naik cukup tinggi, sekarang harga emas dunia terkoreksi. Nggak terlalu dalam, tapi bisa saja kita katakan bahwa harga emasnya juga sedang sideways. Ya mungkin aja Antam mengikuti harga emas dunia, karena kita tahu sama-sama hasil terbesar Antam itu adalah emas dan nikel ya. Jadi ya mau nggak mau kita akan katakan ya mungkin saja Antam akan mengikuti harga emas. Tetapi kalau kita melihat untuk jangka menengah, saya kira ini udah cukup bagus ya. Antam masih ada higher high dan higher low. Belum terlihat ada terjadinya lower low.
Ya, di sini ini low-nya ini ada di sekitar sini, di sekitar angka 420-an, sedangkan kita punya low hari ini ada di angka 466. Jadi saya kira ya masih higher high dan higher low. Nah, apalagi kalau besok ternyata Antam udah kembali bergerak naik. Nah, saya kira higher high dan higher low-nya itu masih terjaga. Apakah higher high dan higher low-nya itu akan terus melanjutkan penguatan? Saya kira teman-teman perlu menunggu sampai Antam mampu melewati kotak merah untuk membuat higher high lagi. Selama dia masih di antara kotak merah dan kotak hijau, teman-teman seharusnya mengatakan Antam sedang fase sideways. Sedang retracement, dan kita nggak pernah tahu sampai kapan retracement ini akan terjadi. Sampai kapan dia bergerak sideways itu kita nggak tahu. Kita hanya menunggu konfirmasi bahwa Antam sudah bergerak naik, barulah kita ikutan menyerbu masuk. Saya kira cukup sampai hari ini ya. Kita punya analisa. Teman-teman saya harapkan tetap tenang. Memang indeksnya kita itu sedang bergerak sideways. Jadi seperti inilah keadaannya. Jangan terlalu gugup. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jangan gerasa-gerusu. Tetap tenang. Perhatikan. Kalaupun memang suatu saham bergerak naik, bergerak uptrend, teman-teman akan punya banyak kesempatan untuk membeli. Jadi tidak usah buru-buru ngambilnya. Tetapi kalau saham bergerak downtrend, maka teman-teman bagaimanapun hati-hatinya teman-teman tetap akan menghadapi yang namanya cut loss. Jadi saya selalu menyatakan, perhatikan dulu resikonya, hitung dulu kamu beraninya cut loss di harga berapa, baru melakukan pembelian. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.